Halo Bukalova, kembali lagi sama aku Vera. Kali ini aku tidak akan mereview buku atau unboxing buku dulu, tetapi aku akan memberikan beberapa pendapat aku tentang buku-buku aku yang menumpuk dan belum aku baca. Jadi, aku punya beberapa buku yang sudah aku beli cukup lama, tetapi sampai sekarang belum aku baca, atau baru beberapa lembar aku baca dan akhirnya aku tidak lanjutkan. Meskipun karena kondisi work from home ini, pada akhirnya aku mulai menyicil untuk membaca buku-buku tersebut. Tetapi hal itu justru membuat aku berpikir, kenapa aku membeli buku-buku itu tapi tidak aku baca dan akhirnya terlupakan. Dan akhirnya ada 3 alasan yang terpikir oleh aku kenapa aku malas banget buat baca buku-buku tersebut. Padahal bisa dibilang aku punya beberapa waktu untuk membaca buku-buku tersebut. Nah, berikut 3 alasan tersebut. Yang pertama, isi cerita tidak menarik atau tidak sesuai dengan ekspektasi awal ketika aku membelinya. Ini cukup jadi alasan mood aku berubah ketika membaca buku dan akhirnya malas untuk melanjutkan membacanya. Biasanya ketika kita membeli buku, kita akan membaca sinopsisnya dahulu yang ada di belakang cover buku tersebut. Hal itu yang mendasari kita untuk membeli buku itu ataupun tidak. Salah satu trik buku menarik adalah dengan membuat sinopsis menarik. Nah, dan dengan itu, biasanya karena sinopsisnya menarik, kita akan membeli bukunya. Tetapi ketika kita pulang, kita membaca bukunya di awal ternyata tidak sesuai ekspektasi kita. Entah karena isi ceritanya yang tidak sesuai dengan bayangan ketika aku membaca sinopsisnya, ataupun bahasa yang digunakan tidak nyaman untuk dinikmatin, atau justru fontnya yang tidak nyaman ketika kita membacanya. Hal itu yang membuat aku berhenti membaca meskipun itu baru di awal cerita, dan akhirnya aku tidak melanjutkannya untuk seterusnya. Namun hal ini tentu tidak berlaku bagi semua orang, karena beberapa orang dia akan tetap membacanya meskipun ada hal-hal yang aku sebutkan tadi terjadi pada mereka. Mungkin ini hanya alasan aku saja yang malas membaca, jangan ditiru ya. Yang kedua, membeli buku karena ikut-ikutan teman atau mengikuti tren. Membeli buku hanya karena ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan tren, padahal buku tersebut bukan buku yang biasa kamu baca, bukan buku yang kamu butuhkan. Hal itulah yang memicu adanya alasan pertama itu terjadi. Nah, aku sendiri begitu. Ada beberapa buku yang aku beli karena aku ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan tren. Dan ternyata buku tersebut tidak sesuai dengan sukaan aku atau minat aku. Kemudian, yang ketiga adalah korban iklan atau diskon. Hayo, siapa yang sering banget kena seperti ini? Aku salah satunya sih. Alasan ini sama seperti alasan yang kedua, karena tergiur iklan atau diskon, yang pada akhirnya mengesampingkan apakah buku tersebut kita butuhkan atau sesuai dengan minat kita. Ini juga salah satu yang terjadi sama aku. Aku gampang banget kena iklan ataupun iklan-iklan diskon yang akhirnya aku membeli buku tersebut. Padahal ketika aku baca ternyata buku tersebut tidak aku butuhkan atau buku tersebut tidak sesuai dengan minat aku, sehingga aku tuh malas buat bacanya dan akhirnya numpuk dia di rak. Nah, itu tadi 3 alasan kenapa ada banyak buku yang menumpuk dan tidak aku baca. Tentu hal ini tidak terjadi pada semua orang atau tidak berlaku bagi semua orang. Mungkin aku saja orangnya yang malas buat baca buku. Namun, karena hal ini, aku jadi sadar untuk lebih hati-hati lagi dalam membeli buku. Agar aku membeli buku sesuai dengan apa yang aku butuhkan, sesuai dengan apa yang aku inginkan, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi minat aku untuk membacanya. Nah, begitu Bukalova. Apakah Bukalova ada yang mengalami juga hal seperti itu?
Boleh komen di bawah kenapa Bukalova tidak melanjutkan buku tersebut untuk dibaca. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa lagi Bukalova. Dadah, bye-bye.